Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadi dengan NIM F1E224002 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video tentang 4 hal mengenai dasar-dasar sains dan teknologi. Poin pertama adalah pengertian dan komponen teknologi. Kemudian poin kedua adalah peluang kerja di prodi saya, yakni teknik elektro. Poin ketiga yakni kebenaran ilmiah. Poin keempat yakni hukum dan teori ilmiah. Nah, langsung saja dari poin yang pertama ini saya sudah buat PPT-nya. Di sini saya akan menjelaskan konsep sains dan teknologi. Jadi, apa itu sains? Pengertian sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Fungsi sains adalah sebagai berikut, yakni pemahaman alam semesta. Untuk pemahaman alam semesta, pengembangan teknologi, pemecahan masalah, menyediakan dasar pengambilan keputusan. Cabang-cabang dari sains yaitu dari fisika, mempelajari hukum-hukum dasar alam seperti gaya, energi, gerak, dan sebagainya seperti gravitasi atau hukum lainnya. Yang kedua, dari cabang biologi, mempelajari kehidupan organisme dan proses biologis makhluk hidup. Dan cabang kimia mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Yang keempat, astronomi mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan galaksi. Yang kelima, geologi mempelajari struktur dan proses terbentuknya bumi dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu teknologi? Teknologi adalah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ketika zaman dulu, waktu manusia di zaman batu dulu, manusia berpikir bagaimana caranya kita menyeberangin laut yang begitu luas. Nah, dari situ manusia mulai membuat sesuatu seperti kapal. Nah, itulah penerapan dari teknologi, dari sains atau ilmu pengetahuan yang manusia pikirkan zaman dulu itu. Nah, sehingga berkembang sampai sekarang bisa jadi kapal laut atau kapal selam juga. Seperti itulah penerapan teknologi dari sains atau ilmu pengetahuan yang kita dapat. Kemudian fungsi teknologi yakni memecahkan masalah kompleks, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan, yang kemudian memperbaiki kualitas hidup manusia, terus memfasilitasi komunikasi dan konektivitas, mendorong inovasi dan pengembangan. Kemudian perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang pertama, dari zaman prasejarah, yaitu alat batu dan penemuan api, kemudian berkembang lagi ya teman-teman sampai ke zaman kuno dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Penemuan tulisan teknologi pembuatan logam dan Mesir kuno. Kemudian berangsur naik lagi jadi abad pertengahan dari tahun 500 sampai 1500 Masehi. Di sini teknologi pertanian ditemukan ya, dan kaca pembesar, bola dunia, dan navigasi. Kemudian berevolusi lagi di tahun 1700 sampai 1800-an. Kemudian manusia menemukan mesin uap, teknologi tekstil, kereta api. Nah, kemudian berevolusi lagi menemukan transistor, televisi, radio, komputer, dan internet.
Kemudian di abad ke-21, era digital dan revolusi teknologi 4.0, terdapat kecerdasan buatan atau AI dan cloud computing, smartphone yang kita pakai setiap hari ini, dan Internet of Things atau IoT. Kemudian kesimpulannya dari poin pertama ini, yaitu sains dan teknologi, adalah sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya seperti perahu tuh, dari manusia yang berpikir bagaimana menyeberanginya dan mereka membuat suatu benda yakni perahu gitu. Kemudian dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan memahami konsep sains dan teknologi adalah kunci menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian saya akan membahas peluang kerja di lulusan teknik elektro. Yang pertama, teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Fokus utamanya adalah mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Skill yang dimiliki lulusan teknik elektro yakni kemampuan analisis dan problem solving, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan sains dasar, kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, teknik, dan teknologi baru, pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Kemudian pilihan karir untuk lulusan teknik elektro. Nah teman-teman, bagi kalian yang prodi elektro, nah ini adalah pilihan karir untuk lulusan teknik elektro, yaitu beberapa bidang utamanya yakni energi dan ketenaga listrikan, kedua telekomunikasi, dan selanjutnya elektronika, industri, otomasi dan robotika, riset dan pengembangan teknologi, konstruksi dan infrastruktur, dan saintis dan rekayasawan. Energi dan ketenaga listrikan, pekerjaannya adalah perancangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem tenaga listrik. Perusahaan yaitu PLN, perusahaan pembangkit listrik, dan konsultan energi. Relevansi dasar sains, fisika, ilmu kelistrikan, termodinamika. Dalam peluang kerja telekomunikasi, pekerjaannya adalah merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi, dan perusahaannya adalah provider seluler atau ISP, perusahaan jaringan data. Relevansi dasar sainsnya adalah teori sinyal jaringan komunikasi gelombang elektromagnetik. Peluang kerja elektronika industri adalah desain dan pemeliharaan sistem elektronik pada lini produksi. Perusahaannya adalah industri manufaktur, perangkat medis, konsultan elektronik. Relevansi dasar sainsnya adalah elektronika, pengendalian sistem. Otomasi dan robotika, pekerjaannya adalah membangun dan mengelola sistem otomatisasi dan robotika dalam industri. Perusahaan manufaktur, startup, teknologi otomotif. Relevansi dasar sainsnya adalah mekanika, sensor, algoritma, pemrograman. Riset dan pengembangan teknologi, pekerjaannya adalah mengembangkan teknologi baru, meningkatkan teknologi existing. Tempat perusahaannya adalah lembaga riset, perusahaan teknologi, atau kampus. Relevansi dasar sains adalah pemrograman, inovasi, teknologi, penelitian. Konstruksi dan infrastruktur, peluang kerjanya adalah menyusun rancangan instalasi listrik, bangunan atau jalan, atau seperti bangunan atau tiang listrik di jalan seperti itu. Nah, perusahaannya ini yaitu perusahaan negara, yaitu BUMN, konstruksi, dan konsultan infrastruktur. Relevansi dasar sainsnya adalah kelistrikan, pengukuran lapangan, standar bangunan.
Untuk saintis dan rekayasawan teknik elektro, yakni saintis berfokus pada penelitian ilmiah dan eksperimen yang memperdalam pemahaman di bidang kelistrikan, elektronik, dan teknologi baru. Pekerjaan di lembaga riset, pusat inovasi, dan universitas. Relevansi sains dasarnya adalah fisika, matematika, dan metode eksperimen. Rekayasawan, peluang kerjanya adalah menerapkan prinsip teknik dan ilmu sains untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif, seperti sistem baru atau teknologi mutakhir untuk industri. Tempat kerjanya adalah perusahaan teknologi, laboratorium R&I, R&D, dan industri otomasi. Relevansi sains dasarnya adalah elektronika, mekanika, algoritma, dan desain teknis. Nah, ini contoh-contoh tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidangnya, yaitu teknik elektro. Yang pertama adalah Claude Shannon, bapak teori informasi. Ya, ini Claude Shannon dikenal sebagai bapak teori informasi pada tahun 1948. Ia menerbitkan karya revolusioner yang mendasari cara kita memahami dan transmisikan informasi, kontribusi menjadi fondasi dari seluruh bidang teknologi komunikasi digital saat ini. Nah, untuk selanjutnya penghargaannya bisa kalian baca sendiri. Untuk yang kedua ini adalah Elon Musk. Siapa sih yang nggak kenal Elon Musk? Semuanya pasti kenal ya. Ya, ini Elon Musk, pengusaha dan rekayasawan di bidang energi terbarukan dan otomasi. Kontribusinya adalah sebagai CEO Tesla dan SpaceX. Elon Musk memperkenalkan inovasi besar dalam mobil listrik, teknologi baterai, dan otomasi ruang angkasa. Ia terus berupaya mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah Profesor Joseph Teituko Sri Sumantoyo, pakar teknologi radar dan satelit. Kontribusinya adalah Joseph dikenal di dunia internasional atas pengembangan radar, penginderaan jarak jauh, dan antena mikrostrip yang bisa diterapkan dalam sistem satelit dan pemantauan bumi untuk mitigasi bencana. Untuk relevansinya, kontribusinya membantu memperkuat teknologi penginderaan jarak jauh yang penting untuk mitigasi bencana dan pengamatan lingkungan di Indonesia dan negara lainnya. Oke, poin selanjutnya adalah kebenaran ilmiah. Albert Einstein berkata, "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di benak Tuhan, dan lain hanya detailnya." Pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep. Tujuan kebenaran ilmiah untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan, dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya, di teknik elektro, hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronika. Teori-teori kebenaran yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatik, teori konsensus. Dalam teori korespondensi adalah teori yang menemukan kebenaran dengan menyelesaikan fakta yang terjadi. Kemudian teori koherensi adalah hubungan antara satu oposisi dengan oposisi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah teori pragmatik, yaitu sesuatu yang dianggap benar jika memiliki nilai manfaat untuk menyelesaikan masalah manusia. Kemudian teori konsensus adalah teori yang berpendapat bahwa sosialisasi yang menghasilkan norma dan nilai akan menghasilkan kesepakatan atau konsensus.
Kemudian selanjutnya kebenaran atau kemudian selanjutnya sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah objektif. Berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini atau subjektivitas individu. Dalam teknik elektro, pengukuran seperti tegangan dan arus adalah objektif yang dapat diulang. Kedua, terbuka untuk uji ulang. Kebenaran ilmiah harus bisa diuji berulang kali oleh peneliti lain. Misalnya, eksperimen untuk menguji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja dengan hasil yang konsisten. Ketiga, dapat diprediksi. Kebenaran ilmiah memungkinkan prediksi terhadap fenomena serupa. Hukum induksi elektromagnetik dapat memprediksi fenomena induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Kemudian yang keempat, dinamis dan fleksibel. Kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Misalnya, penemuan material superkonduktor menambah pemahaman baru teknik elektro yang sebelumnya tidak diketahui. Pentingnya kebenaran ilmiah adalah akurasi dalam desain dan pengujian. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari kesalahan dalam aplikasi. Kedua, keselamatan dan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan dan memaksimalkan efisiensi. Ketiga, inovasi teknologi, membuka peluang untuk inovasi yang aman dan dapat diandalkan. Penerapan kebenaran ilmiah. Yang pertama, penelitian eksperimental, menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur. Kedua, pengembangan teknologi baru. Kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman. Ketiga, analisis data dan pembuktian hipotesis, menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Dan poin yang terakhir adalah hukum dan teori ilmiah, memahami peran dan perbedaannya dalam ilmu pengetahuan. Sains bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita mengetahuinya. Definisi hukum ilmiah. Hukum ilmiah yakni pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten. Kedua, menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Contohnya adalah hukum gravitasi Newton dan hukum kekekalan energi atau kelestarian energi. Ciri-cirinya bersifat deskriptif dan berlaku universal atau semuanya. Kemudian definisi teori ilmiah. Teori ilmiah menjelaskan menyeluruh yang didasarkan pada bukti yang kuat dan mengintegrasikan banyak observasi dan hasil eksperimen. Contohnya yaitu teori evolusi Darwin dan kedua teori relativitas Einstein. Ciri-cirinya bersifat prediktif, baru diprediksi, dan memungkinkan revisi atau pengembangan kalau ada teori yang lebih kuat dari teori sebelumnya. Perbandingan hukum dan teori ilmiah. Persamaannya adalah sama-sama berbasis bukti ilmiah dan diuji melalui eksperimen dan observasi. Perbedaannya, hukum menjelaskan apa yang terjadi dan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Proses terbentuknya hukum dan teori. Yang pertama, kita mengobservasi sebuah fenomena alam, kemudian kita merumuskan hipotesisnya. Setelah merumuskan hipotesis, kemudian kita melakukan eksperimen untuk pengujian dari observasi dan hipotesis sebelumnya. Setelah itu, kita mengembangkan hukum atau teori berdasarkan hasil yang sebelumnya. Contoh kasus nyata yaitu hukum Kepler tentang gerakan planet. Teorinya adalah Big Bang. Dan contoh kedua adalah hukum Ohm. Teorinya adalah elektron dan konduktivitas. Nah, kawan-kawan sekalian, ada di sini mitos dan kesalahpahaman tentang hukum dan teori. Yang pertama, hukum lebih superior daripada teori. Teori hanya sekedar dugaan. Klasifikasi ilmiahnya adalah teori memiliki landasan
bukti yang kuat, dan keduanya penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, hukum dan teori ilmiah saling melengkapi. Keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Oke kawan-kawan, di sini saja video tentang pembahasan dasar-dasar dan sains teknologi. Mohon maaf jika ada salah perkataan yang menyinggung berbagai kelompok. Saya mohon maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.